Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verina dari kelas akuntansi pagi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai sekuritas dilutif dan EPS. Langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Oke, untuk pertama-tama kita masuk ke pokok pembahasan. Ada dua materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu sekuritas dilutif dan EPS atau earning per share. Untuk sekuritas dilutif, itu mencangkup obligasi konversi, saham preferen, konversi, dan warrant. Dan untuk EPS-nya sendiri, itu mencakup penjelasan laba per lembar saham, perhitungan laba per lembar saham, serta penyajian dan pengungkapan EPS. Oke, selanjutnya masuk ke materi yang pertama, sekuritas dilutif. Sekuritas dilutif merupakan sekuritas yang dapat diubah menjadi saham biasa, dan perubahan tersebut berakibat pada pengurangan atau dilution laba per lembar saham. Contohnya seperti convertible bonds, convertible preferred stock, dan stock warrants. Akuntansi untuk convertible bonds atau obligasi konversi. Yang pertama, convertible bonds. Apa sih convertible bonds itu? Convertible bonds adalah obligasi yang dapat ditukar dengan atau dikonversi sekuritas lain selama periode waktu tertentu setelah dikeluarkan. Yang kedua, ada pemegangan obligasi atau bondholders memperoleh manfaat berupa hak istimewa untuk menukar obligasi dengan saham. Yang ketiga, biasanya dipilih oleh investor yang ingin memperoleh pendapatan bunga plus pilihan atau option untuk ditukar dengan saham apabila nilai saham mengalami kenaikan secara signifikan. Dan yang keempat, tujuan perusahaan mengeluarkan obligasi konversi. Ada dua tujuan perusahaan mengeluarkan obligasi konversi. Yang pertama, memperoleh dana tanpa memberi hak kepemilikan. Dan yang kedua adalah memperoleh dana murah. Tingkat bunga obligasi konversi umumnya lebih rendah dibanding startup obligation. Next, convertible liabilitas. Obligasi dapat diubah menjadi saham perusahaan tersebut. Obligasi ini disebut obligasi konversi, yaitu manfaat obligasi atau hubungan dan pokok yang dijamin, ditambah keistimewaan ditukar menjadi saham. Ada dua alasan utama perusahaan mengeluarkan obligasi konversi, yaitu yang pertama, meraih dana dari pengeluaran modal tanpa kehilangan pengendalian yang berarti pemilik sebelumnya. Dan yang kedua, memperoleh pendanaan dengan bunga yang lebih murah. Selanjutnya, akuntansi untuk obligasi konversi. Obligasi konversi merupakan instrumen campuran karena mengandung dua komponen utama, yaitu utang dan ekuitas. Perusahaan menggunakan metode with and without untuk menilai instrumen campuran. Nilai wajar dari utang konversi pada tanggal penerbitan dengan komponen utang dan ekuitas dikurangi nilai wajar dari komponen kewajiban pada tanggal penerbitan berdasarkan nilai sekarang dari arus kas, sama dengan nilai wajar dari komponen kewajiban pada tanggal penerbitan berdasarkan nilai sekarang dari arus kas. Implementasinya adalah, yang pertama, tentukan nilai total pasar obligasi konversi dengan dua komponen liabilitas dan ekuitas. Yang keduanya ditentukan komponen liabilitas dan dengan menghitung net present value dari sebuah aliran kontraktual cash flow di masa yang mendatang, yang didiskontokan dengan tingkat bunga pasar yang terakhir kurangi komponen liabilitas yang dihitung di langkah kedua dari nilai pasar obligasi konversi akan diperoleh nilai ekuitas. Selanjutnya, saham preferen konversi. Saham preferen konversi adanya opsi pemilik saham preferen untuk mengkonversi menjadi saham biasa, yaitu saham preferen konversi dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas dan bila saham preferen konversi atau dilunasi, tidak dicatat adanya laba rugi, konversi atau pelunasan. Berikut contoh penjurnalan saham preferen konversi. Merck Company mengeluarkan 1.000 lembar saham preferen dengan nominal 1 euro per lembar sahamnya, dijual dengan harga 200 euro. Jurnalnya sebagai berikut. Mendebit kas sebesar 200.000 dan mengkredit modal saham preferen sebesar 1.000 dan agio saham ekuitas konversi sebesar 199.000. Nominal kas 2.000 didapat dari jumlah lembar saham yang dikeluarkan Merck Company dikali harga jual saham modal. Saham preferen didapat dari jumlah lembar saham yang
dikeluarkan cost company dikali model per lembar, dan agio saham ekuitas konversi dari selisih antara kas dan model saham preferen. Selanjutnya, contoh bila satu lembar saham preferen dapat dikonversi menjadi 25 lembar saham biasa dengan nominal 2 euro yang mempunyai nilai pasar 410.000 euro. Jurnalnya mendebet model saham preferen sebesar 5.000 dan agio saham ekuitas konversi sebesar 995.000 dan mengkredit model saham biasa sebesar 250.000 dan agio saham sebesar 750.000. Dan contoh bila saham preferen dibeli kembali dan tidak dikonversi, jurnalnya mendebet modal saham preferen sebesar 1.000, agio saham ekuitas konversi sebesar 199.000 dan laba ditahan sebesar 210.000, kemudian mengkreditkan sebesar 410.000. Next, warrant. Warrant adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemilik untuk membeli saham dengan harga tertentu dalam waktu tertentu. Biasanya dalam 3 situasi berikut ini. Yang pertama, untuk membuat sekuritas lebih menarik, dan yang kedua, pemilik saham sebelumnya memiliki preemptive right atau hak didahulukan untuk membeli saham, dan yang terakhir itu kompensasi manajemen dan karyawan. Warrant dikeluarkan bersamaan dengan sekuritas lain. Yang dikeluarkan bersama sekuritas lain biasanya opsi jangka panjang untuk membeli saham, biasa dengan harga yang telah ditentukan. Biasanya umur warrant kurang lebih 5 tahun, bahkan kadang 10 tahun. Perusahaan menggunakan metode with and without untuk mengalokasikan penerimaan dari 2 komponen warrant. Warrant dicatat sebagai instrumen ekuitas atau kewajiban ketergantungan pada sifat kontraknya. Pada saat penerbitan warrant dapat dicatat berdasarkan nilai wajar yang mencerminkan hak yang diberikan kepada pemegang warrant. Jika warrant dieksekusi, perusahaan mencatat penerbitan saham baru dan menghapus warrant dari laporan keuangan sesuai harga pelaksanaan. Lanjut, kemudian yang kedua masuk ke materi EPS. Atau earning per share atau LPS, laba per lembar saham. EPS atau LPS adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode untuk setiap lembar saham yang beredar. Diatur dalam PSAK nomor 233. Standar ini menjelaskan bagaimana menghitung dan menyajikan laba per saham baik untuk laba dasar maupun laba terdilusi, serta ruang lingkup dan pengukurannya. Pencairan dari EPS berarti penurunan dalam EPS. Penurunan dalam EPS hasil dari konversi dari sekuritas lain menjadi saham biasa, dan beberapa konsep lainnya mengenai EPS adalah dilaporkan dalam laporan laba rugi EPS, sering menjadi fokus dari investor dan shareholder ingin mengetahui besarnya penurunan dalam EPS jika terjadi pencairan. Untuk perhitungan EPS itu ada 2, EPS dasar dan EPS dilusian. EPS dasar, jumlah laba pada suatu periode yang tersedia untuk setiap saham biasa yang beredar dalam periode pembayaran. Dan EPS dilusinan adalah jumlah laba pada suatu periode yang terjadi untuk setiap saham biasa yang beredar selama periode laporan, dan efek lain yang asumsinya diterbitkan bagi semua efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif yang beredar sepanjang periode pelaporan bisa dilihat pada slide gambar ini. Hubungan antara EPS dasar dan EPS dilutif. EPS dasar sama dengan pendapatan bersih dikurangi dividen preferen dibagi rata-rata tertimbang. Dan untuk EPS dilutif sama dengan pendapatan bersih dikurangi dividen preferen dibagi rata-rata tertimbang, dikurangi dampak terhadap perusahaan, dan dikurangi dampak opsi warrant dan sekuritas dilutif lainnya. Next, yang terakhir ada contoh soal. Pada tanggal 1 Januari 2020, PT Sriwijaya memiliki 125.000 lembar saham biasa beredar dengan nilai par sebesar Rp2. Tanggal 1 Maret dijual tambahan sebanyak 250.000 lembar saham biasa di pasar modal dengan harga Rp20 per lembarnya. Perusahaan menerbitkan 20% dividen
saham pada tanggal 1 Mei. Selanjutnya tanggal 1 Agustus perusahaan mengakuisisi kembali 140 lembar sahamnya dan langsung menghentikan sahamnya. Pada tanggal 1 November, sebanyak 200 lembar saham diterbitkan dan dijual dengan harga Rp25 per lembarnya. Soal yang diminta: A. Hitunglah rata-rata tertimbang lembar saham yang beredar untuk tahun 2020. Dan B. Jika laba bersih yang diperoleh sebesar 2.500.000 dan tidak ada saham prioritas yang diterbitkan, hitung EPS dasarnya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan contoh soal. Pertama, kita hitung rata-rata tertimbang saham yang beredar selama 1 tahun berjalan. Kita bagi periode waktu dalam 1 tahun menjadi beberapa segmen berdasarkan perubahan jumlah saham beredar. Lalu kita kalikan setiap jumlah saham dengan proporsi waktu dalam tahun dan faktor penerapan kembali jika ada. Hasil kali tersebut adalah saham tertimbang. Misalnya pada periode 1 Januari sampai 1 Maret, saham yang beredar adalah 125.000 lembar. Karena periode ini mencakup 2 dari 12 bulan dan ada penerapan kembali sebesar 1,2, maka tertimbangnya adalah 125.000 lembar dikali 2 per 12 dikali 1,2. Hasilnya adalah 25.000. Kita lakukan hal yang sama untuk semua periode hingga akhir. Didapatkan total rata-rata tertimbang saham beredar sebesar 375 lembar. Dari mana sih 1,2? Jadi 1,2 itu dari pembagian 375.000 lembar dibagi 450.000 lembar. Dan karena dividen terjadi pada tanggal 1 Mei, maka ada penerapan kembali. Dan pada tanggal 1 Agustus terjadi pengakuan sisi kembali, maka jumlah peredarnya dikurang. Setelah itu, kita hitung EPS atau laba per saham dengan rumus EPS sama dengan laba bersih dibagi rata-rata tertimbang saham beredar. Diketahui laba bersih adalah 2.500.000, maka EPS 2.500.000 dibagi 375.000 sama dengan 6.667. Jadi laba per saham adalah tahun ini adalah Rp6.667. Sekian presentasi dari saya mengenai sekuritas kolektif dan EPS. Terima kasih atas perhatian Bapak Catura Gesya Trisna selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dan teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.